Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Jujur, saya antusias banget karena hari ini kita bakal bahas topik yang super krusial. Kita bakal bedah bareng-bareng prinsip kepemimpinan yang nggak lekang oleh waktu dan pastinya sangat praktis langsung dari sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi langsung aja yuk kita selami kayak apa sih anatomi dari sosok pemimpin yang ideal itu? Coba deh, kita mulai dengan satu pertanyaan mendasar ini. Sebenarnya apa sih makna dari sebuah kekuasaan? Apakah itu sebuah privilege, kemewahan yang bisa dinikmati seenaknya, atau justru sebaliknya, sebuah beban yang luar biasa berat dan menakutkan buat dipikul? Nah, jawaban dari pertanyaan ini nih yang jadi fondasi utama cara pandang Islam soal kepemimpinan. Pasti banyak dari kita yang udah sering dengar hadis terkenal ini kan? Hadis ini benar-benar mengubah total cara kita ngelihat yang namanya kekuasaan. Di dalam Islam, kepemimpinan itu bukan cuma milik raja, presiden, atau CEO perusahaan aja, nggak gitu. Kepemimpinan itu adalah sebuah amanah, sebuah titipan yang nggak bisa kita hindari, dan ini berlaku buat kita semua. Mau itu kepala negara atau sekedar kepala keluarga, pada dasarnya kita semua adalah penggembala, dan pastinya kita bakal dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita gembalakan. Nah, biar pembahasan kita lebih terarah, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kepemimpinan adalah amanah. Kedua, kriteria memilih pemimpin. Ketiga, pemimpin sebagai perisai. Keempat, pentingnya lingkaran dalam. Dan yang kelima, balasan di hari akhir. Oke, bagian pertama. Kepemimpinan adalah amanah. Kalau kita baca Asbabul Wurud, Sunnah Rasul itu selalu ngingetin peran kita sebagai khalifah atau wakil di muka bumi. Seorang khalifah itu udah semestinya nunjukin karakter kepemimpinan dan keteladanan yang top. Kenapa begitu? Karena nggak ada iman yang sempurna buat orang yang nggak bisa jaga amanah. Sederhananya, kepemimpinan itu 100% soal karakter, bukan sekedar soal jabatan yang nempel di nama kita. Terus penerapannya di dunia nyata gimana? Nah, ada satu hadis dari Anas bin Malik yang jelasin kalau seorang pemimpin itu nggak boleh pelit alias kikir. Poin pentingnya gini, pemimpin itu benar-benar nanggung kesejahteraan bawahannya. Pas kita nerima amanah, itu artinya secara finansial, emosional, sampai spiritual, kita punya tanggung jawab penuh buat bermurah hati dan mastiin kebutuhan mereka terpenuhi. Lanjut ke bagian kedua, kriteria memilih pemimpin. Pas kita harus nentuin siapa yang berhak memimpin, bahkan buat hal sesimpel jadi imam sholat sekalipun, riwayat Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah ngasih urutan yang super jelas. Yang pertama dan paling utama, itu yang paling fasih bacaan dan pemahaman Al-Qur'annya. Kalau ternyata levelnya sama, baru deh turun ke siapa yang paling paham sunnah. Setelah itu dilihat rekam jejak perjuangannya atau hijrahnya. Dan perhatiin poin terakhir ini, umur ternyata ada di urutan paling bontot. Kedalaman spiritual dan ilmu itu nyatanya jauh banget ngalahin sekedar faktor usia tua atau mudanya seseorang. Kriteria tadi makin lengkap dengan satu prinsip penting ini. Jadi, pemimpin ideal itu bukan cuma manajer yang jago ngatur strategi loh. Pemimpin terbaik itu justru seseorang yang dari kehadirannya, nasihatnya, sampai tutur katanya aja secara aktif bisa ngangkat level intelektual dan spiritual masyarakatnya. Mereka itu ibarat kompas yang ngarahin hidup kita, bukan cuma biar sukses di dunia, tapi juga aman sampai ke akhirat. Masuk ke bagian ketiga, pemimpin sebagai perisai. Di dalam riwayat An-Nasa'i, ada satu metafora yang menurut saya indah banget. Rasulullah nyebut pemimpin itu sebagai perisai. Bayangin aja fungsi perisai di medan perang. Perisai itu tugasnya nahan benturan kan? Dia nerima hantaman pedang dan hujan anak panah biar orang-orang yang ada di belakangnya tetap aman, nggak lecet sedikit pun. Pemimpin sejati ya persis kayak gitu. Mereka nyerap kerasnya pukulan krisis dan ketidakadilan, jadi rakyatnya nggak perlu ikutan ngerasain sakitnya. Nah, kalau pemimpin beneran bisa jadi perisai ini, di mana dia merintahin ketaatan ke Allah dan nebangin keadilan, wah pahalanya nggak main-main. Tapi kalau yang dia lakuin malah sebaliknya, dia bakal nanggung dosa yang luar biasa berat. Jadi status perisai ini tuh bener-bener kayak pedang bermata dua buat seorang pemimpin. Sekarang kita sampai di bagian keempat, pentingnya lingkaran dalam. Teks dari Sunan An-Nasa'i ngasih perbandingan yang sangat ngena soal ini. Tiap pemimpin itu pasti diuji dengan dua tipe lingkaran dalam, alias inner circle. Yang satu, kerjanya ngebisikin dan ngingetin kebaikan. Nah, yang satunya lagi, sifatnya destruktif, narik dia ke keburukan. Pemimpin yang hebat itu mereka yang benar-benar nyaring siapa aja yang boleh ngomong di telinga mereka. Kenapa? Karena orang-orang yang selamat adalah mereka yang dijaga Allah dari penasihat-penasihat yang toksik. Dan ini nyambung banget sama wawasan luar biasa dari Sayyidah Aisyah. Kalau Allah mau ngasih kebaikan ke seorang pemimpin, Allah bakal kirimin orang-orang di sekitarnya yang soleh.
Kalau pemimpinnya lagi lupa, anak buahnya ini bakal ngingetin. Kalau pemimpinnya ingat, mereka siap sedia bantuin. Ini jadi bukti nyata kalau birokrasi yang bersih dan saling ngingetin kebaikan itu benar-benar tanda langsung dari dukungan ilahi. Terakhir, bagian kelima. Balasan di hari akhir. Coba perhatiin janji yang super agung ini. Hadis dari Abu Hurairah nyebutin kalau ada 7 golongan yang bakal dapat naungan eksklusif dari Allah di saat matahari didekatin dan nggak ada naungan lain sama sekali. Dan tebak, siapa yang disebut paling pertama di daftar itu? Betul banget, pemimpin yang adil. Ini tuh nunjukin seberapa tingginya apresiasi Allah buat keadilan yang berhasil ditegakin di tengah godaan kekuasaan yang gila-gilaan. Tapi tunggu, mari kita lihat sisi gelapnya. Buat pemimpin yang doyan bohong dan nindas rakyatnya, ada ancaman yang bikin merinding. Peringatan ini bahkan nggak cuma buat bosnya, tapi juga buat siapa aja yang ikutan ngebenerin kebohongannya dan ngebantu kezolimannya. Ancaman buat mereka adalah nggak akan bisa minum dari telaganya Rasulullah nanti di akhirat. Makanya, milih buat berpihak sama kebenaran itu benar-benar nentuin keselamatan kita loh. Poin ini sih benar-benar bikin kita mikir keras. Dari doa Rasulullah kita tahu, siapa aja yang pegang kendali urusan orang banyak, terus dia malah nyusahin dan bikin ribet hidup mereka, Nabi sendiri loh yang berdoa supaya Allah ngasih kesulitan buat pemimpin itu. Tapi sebaliknya, kalau pemimpinnya lembut dan mempermudah urusan rakyat, didoain supaya Allah gampangin semua urusannya. Sebuah hukum sebab akibat yang sangat absolut ya kan? Jadi, sebagai penutup dari bedah materi kita hari ini, saya pengen ngembaliin cerminnya ke kita semua. Ingat pembahasan kita di awal tadi? Kepemimpinan itu bukan cuma urusan milik elit politik. Di kantor Anda, di keluarga Anda, di circle pertemanan Anda itu adalah seorang pemimpin. Panduan dari Al-Quran dan hadis udah jelas banget terbentang di depan mata kita. Nah, pertanyaan besar buat dibawa pulang hari ini, sudah siapkah kita mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita? Mari kita sama-sama usaha buat jadi perisai yang adil, dimanapun kita ditugaskan. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk belajar bareng saya hari ini. Sampai jumpa.